Siapa yang ngerasa jualan di TikTok Shop itu susah banget? Maksud gue kenapa ngomong gitu kan gini, banyak banget yang sering nanya, yang sering ngechat, yang sering nge-DM, kalau TikTok Shop tuh kok kalau gue lihat orang enak ya, tapi kok kayaknya gue bukan rezekinya. Belum apa-apa tutup lagi, ban lagi, pelanggaran banget, gila rese banget sih nih. Gimana sih caranya gue harus jualan? Dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini gue mau bahas nih, kesalahan fatal apa yang bikin toko lu nggak akan pernah maju. Makanya sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, pastiin buat klik subscribe-nya dan aktifin loncengnya ya. Jadi, nah seperti yang udah dibahas sebelumnya, kenapa sih banyak orang susah banget buat berkembang di TikTok? Malah kalau secara data bisa jadi kayak banyak banget nih seller baru yang buka toko terus mati gitu ya. Ini ngomongin seller pemula ya. Kalau misalnya sellernya seller brand sih smooth, mulus, like terus. Kenapa? Ya karena memang dikasih ordal sama TikTok. Ada orang dalamnya. Tapi kan kalau kalian para pemula kan boro-boro dikasih ordal ya, bener nggak? Bahkan gini, lo tau gak sih, sampai ada yang pernah nanya ke kita, bisa nggak sih caranya gue pengen punya AM sendiri? Jawabannya kagak bisa. Kenapa? Karena memang si TikTok modelnya nggak seperti itu. Lo mau bayar berapapun juga kagak bakalan ada. Ya, lo bisa dapat AM dengan kerjasama sama kita, AM-nya dari kita, karena satu AM. Jadi gini, mereka tuh lebih pilih kayak mereka punya orang sedikit biar efektif, jadi mereka kerjasama dengan agensi kayak kita, TikTok Shop Partner, jadi agensi yang megang lagi banyak. Jadi lu nanyanya lewat kita, kalau lu nggak kerja sama kita, ya kagak bisa. Ya gimana lagi? Gitu, emang model bisnisnya seperti itu. Nah, terus apa nih yang bikin kayak orang tuh susah banget? Apa gara-gara nggak ada AM? Nggak, itu sebenarnya gue cuma intro doang, intermezzo doang. Yang sebenarnya gue mau bahas di sini adalah benar-benar hal-hal yang bikin toko lu tuh nggak akan pernah berkembang. Jadi, lu benar-benar perhatiin, karena salah satu dua aja, ini bisa bikin order kalian drop banyak. Ya, atau misalnya ya bikin toko kalian nggak naik-naik juga capek dong, bener nggak? Yang pertama, apa sih yang bikin orang itu susah berkembang? Yang pertama adalah banyak seller. Ya kan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu, lu tahu kan, masalahnya apa coba? Nggak suka baca. Betul nggak? Nah, makanya banyak seller itu nggak baca detail, nggak suka baca, nggak ngerti tentang community guideline-nya TikTok. Jadi sebenarnya, ya karena kita demenya berapa ya, kayaknya kita ada berapa ratus seller yang jalan sama kita, dan kita sendiri juga kadang kayak gedek banget, kayak aduh lu tuh udah dibilangin ya ini tuh nggak boleh, itu tuh nggak boleh, tetep aja kayak gini lagi, tetep aja kayak gitu lagi. Cuman ya udah, berhubung salah satunya kita memang, salah satu service kita adalah bantuin di situ, ya kita urusin gitu tentang community guideline TikTok atau pelanggaran. Jadi gini, yang bikin lu nggak naik-naik, pelanggaran lu banyak, poin lu jelek, order lu turun, traffic lu turun, order lu turun, itu biasanya skor toko. Skor toko ngaruh banget sama community guideline. Dan biasanya banyak seller nggak baca dan nggak ngerti-ngerti tentang community guideline. Dan biasanya template-nya satu. Gua kan jualan, gua nggak ada waktu, gua harus begini. Ya lu dong yang kasih tahu, ya lu dong yang urusin. Nah, bingung kan? Nah, apalagi kalau udah mak yang ngomong kan, mak dahsyat gitu kan. Bener nggak? Tapi kesalahan pertama adalah lu nggak baca community guideline. Lu nggak baca community guideline, lu kagak ngerti, jadinya ketika ini kalian gampang banget pelanggaran, dan pelanggaran-pelanggaran ini yang sebenarnya semua bisa dihindarin kok. Contoh kayak sesimpel kayak lu bikin konten, terus udah gitu di baju lu mungkin ada logo. Oh, logo apa nih? Gitu kan misalnya. Sebenarnya yang mau logo brand apapun, kalau itu ada logo brandnya bisa jadi kalian pelanggaran. Gitu kan. Padahal kalian lagi bukan jual barang palsu, tapi gara-gara hal seperti itu sensitif banget. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, buat kalian nih, misalnya, yang tokonya sering pelanggaran atau belum udah kena, ada nggak solusinya? Ada. Di Mia kita punya servis buat bantuin kalian, buat ngurusin semua itu. Jadi servisnya mulai dari kayak konsultannya, jalannya, dan ngurusin pelanggarannya. Yang tadi gue bilang kan, banyak kita ngalamin ya. Yang kedua, ada lagi yang kedua adalah nggak bisa menampilkan atau meng-highlight produk kalian dengan bagus di product card. Kalau buat kalian yang nggak tahu, product card TikTok itu jadi kayak, kan halaman produk lo tuh. Nah, halaman produk itu harus ada USP-nya apa. Nah, USP produk kalian itu harus di-highlight sebagus mungkin di situ, sesuatu yang unik, beberapa hal yang beda, yang itulah bakal membantu produk kalian buat terjual dengan mudah. Tapi banyak banget seller yang semuanya isinya template. Jadi kalau template kan ya susah juga ya. Ngerti nggak maksud gue? Kebayangkan, lu produknya nggak kelihatan menarik, nggak cakep, nggak ini. Terus gimana cara lakunya?
Susah kan? Yang ketiga, gitu ya. Kesalahannya apa lagi coba? Nggak tahu HPP lu berapa. Atau kalau nggak bukan sih, HPP tahu lah, gue yakin. Tapi margin kalian tuh kedikitan. Nah, kenapa gue bilang budget kita juga salah? Gini, lu hitung deh. Biaya admin semua e-commerce zaman sekarang itu beda mendekati 10%. Ya, itu baru admin. Lu belum ngomong iklan, lu belum ngomong affiliate, lu belum ngomong flash sale, ya, atau misalnya lu belum ngomong biaya tenaga kerja. Bener nggak? Lu mau kerja sama agensi kayak kita yang ngurusin bisa, lu mau tim internal lebih mahal lagi justru. Gitu, karena lu harus punya orangnya jadi banyak untuk speknya, gitu ya. Nah, ketika margin kalian itu kurang, terus gimana caranya lu buat jualan, bener nggak? Dan ibaratnya kalian nggak ngerti, tapi kan harga barang gua segini, gitu ya. Ya, itu yang susah. Nah, kenapa margin bisa kurang? Ini masalah berikutnya. Tahu nggak masalah berikutnya apa? Kalian nggak punya produk yang tepat, alias ngejual produk. Ya udah, pokoknya adanya ini, gue cuma mau jual ini. Gue taunya ini, gue cuma mau ngejual ini. Contoh gini, gue dulu punya teman. Dimana teman gue bilang, dia itu diwarisin, bukan diwarisin juga sih. Jadi kayak usaha dari orang tuanya itu jualan kue. Kuenya tuh kue jadul. Yang jadul banget, yang kayaknya cuma dimakannya keluarnya pas Imlek doang. Terus dia nanya, gimana cara gue pasarin ini? Ini masih ada kok yang mau beli? Iya. Harganya berapa? Murah tapi ini resep legendaris dari dulu. Harganya murah, marginnya tipis, biaya promosinya nggak punya. Terus gimana caranya buat laku? Gue bilang, ini produk susah bro, kalau kayak gini. Lu punya nggak yang lain? Ya nggak ada, gue cuma bisa ini. Harus gini. Ini jadi kemana caranya? Gue kasih tau sama kalian, lebih gampang nyariin produk buat pembeli yang kalian punya daripada nyariin pembeli buat produk yang kalian punya. Coba deh lu pikir. Simpel ya, tapi emang beneran tuh. Contoh misalnya gue punya apa nih? Gue punya komunitas mak-mak yang lagi pengen diet. Gampang banget dong gue nawarin ya. Baju ini bisa buat diet. Ini barang apapun yang sesuai mereka bisa butuhin. Tapi gue punya baju diet, terus gue harus cari komunitas, lebih susah. Jadi mendingan kalau produknya belum siap ya jangan dipaksain gitu loh. Kalau produk kalian nggak bagus ya udah ganti yang lain. Nah, ini yang paling fatal. Yang paling fatal tau nggak apa? Nggak punya sumber traffic. Harapannya adalah lu begitu ngepost langsung laku. Ya susah lah, emang lu pikir apa tuh namanya dukun digital ya. Lu begitu post langsung laku, begitu post langsung laku, begitu post langsung laku, gitu kan. Nggak punya sumber traffic itu sesuatu yang berat banget, gitu. Karena kalau nggak punya sumber traffic artinya kalian harus ngerintis dulu nih, punya audiens dulu nih. Dengan punya audiens barulah nanti bisa jualan. Tapi kalau misalnya lu punya sumber traffic lebih gampang, kalau nggak punya ya itu yang lebih repot. Nah, jadi ini dia tadi 5 hal yang gue lihat kesalahan fatal para pemula. Terus ada nggak solusinya? Ya ada juga. Solusinya tadi gue bilang di awal. Lu punya masalah pelanggaran, kita punya servisnya. Lu punya masalah apa? Lu punya masalah traffic, lu punya masalah apa? Lu bisa kerja sama-sama kita, jadi kalian tinggal fokus sebagai seller ngapain coba? Lu cari produk yang bagus, bikin produk yang tepat, punya margin yang enak, biar lu tinggal jualannya enak. Bener nggak? Ya. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya masih ada yang lu belum ngerti, lu bisa tulis pertanyaan lu di kolom komentar. Jangan lupa buat like kontennya dan kirim ke teman-teman lo yang butuh.